Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sobat pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Lalu jangan lupa subscribe video ini dengan cara klik tombol subscribe video ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini terbaru. Belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Proses transaksi kartu aplikasi. Digital payment di bisnis retail. Halo, hari ini saya akan jelaskan pengertian tentang proses transaksi kartu aplikasi. Digital payment di bisnis retail. Transaksi kartu. Transaksi kartu adalah proses pembayaran yang menggunakan kartu sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Kartu yang digunakan bisa berupa kartu debit, uang langsung diambil dari rekening bank. Kartu kredit, uang dipinjam dari bank dan harus dibayar nanti. Atau prabayar, sistem membayar terlebih dahulu sebelum menggunakan layanan atau produk. Transaksi aplikasi digital payment. Aplikasi digital payment adalah aplikasi yang memungkinkan kamu melakukan pembayaran secara elektronik tanpa harus menggunakan uang tunai. Contoh digital payment termasuk e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi pembayaran mobile banking. Tujuan dan manfaat. 1. Kemudahan dan kecepatan mempercepat proses pembayaran dan mengurangi waktu antrian. 2. Keamanan mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan memberikan fitur keamanan tambahan. 3. Peningkatan penjualan menyediakan berbagai opsi pembayaran dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan penjualan. 4. Transaksi yang tercatat. Setiap transaksi yang dilakukan dengan kartu atau aplikasi digital payment tercatat secara otomatis di sistem. Jenis-jenis. 1. Kartu kredit. Kartu yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan kredit dari bank penerbit. Jenis-jenis kartu kredit. Kartu kredit reguler, BCA Card Platinum. Kartu kredit premium, Citi Prestige Card. Kartu kredit co-branding, Garuda Indonesia City Card. 2. Kartu debit. Kartu yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian langsung dari saldo rekening bank mereka. Perbedaan kartu kredit dan debit adalah sumber dana, biaya, batasan pengeluaran. 3. Kartu prepaid, kartu yang diisi dengan sejumlah uang tertentu dan dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa hingga saldo habis. Terdapat jenis kartu prepaid, yaitu kartu fisik. Kartu prepaid fisik berbentuk mirip seperti kartu debit atau kredit. Kartu virtual biasanya tidak memiliki bentuk fisik. Kartu prabayar khusus, kartu ini didesain untuk tujuan tertentu, seperti transportasi, hiburan, atau hadiah. 4E, wallet, sebuah aplikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi. GoPay adalah layanan pembayaran yang terintegrasi dalam aplikasi Gojek. OVO adalah e-wallet yang populer di berbagai merchant offline dan online. Dana adalah dompet digital yang fokus untuk melakukan transaksi secara digital. Linkaja adalah e-wallet yang dikembangkan oleh gabungan beberapa BUMN. 5. Mobile banking, aplikasi perbankan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dari rekening bank mereka. Layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah untuk mengakses dan mengelola rekening bank mereka melalui perangkat mobile, seperti smartphone atau tablet, tanpa perlu datang ke kantor cabang bank. Fitur yang ditawarkan dalam aplikasi mobile banking dapat bervariasi, tetapi beberapa fungsi umum yang biasanya tersedia meliputi cek saldo, transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian produk, pengelolaan keuangan, notifikasi dan keamanan. Persiapan. Pastikan sebagai pelanggan memiliki kartu atau aplikasi digital payment yang masih aktif dan memiliki saldo yang cukup. Pembayaran 1. Pemilihan metode pembayaran. Setelah pelanggan selesai berbelanja, kasir akan menawarkan berbagai metode pembayaran. Kasir memilih opsi pembayaran yang sesuai di sistem POS, termasuk aplikasi digital payment yang terintegrasi. 2. Pemindaian QR Code.
setelah memilih metode pembayaran, sistem POS akan menampilkan QR Code di layar. Pelanggan kemudian memindai QR Code ini menggunakan aplikasi digital payment mereka. Pembayaran 3, konfirmasi pembayaran. Setelah QR Code dipindai, pelanggan akan melihat rincian jumlah yang harus dibayar di aplikasi mereka. Mereka kemudian harus mengonfirmasi pembayaran dengan memasukkan PIN atau menggunakan sidik jari sebagai otorisasi. 4. Konfirmasi transaksi. Setelah pelanggan mengonfirmasi pembayaran, sistem POS akan menerima notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil. Ini menandakan bahwa dana telah dikurangkan dari akun pelanggan. Pembayaran 5, struk pembayaran. Setelah konfirmasi pembayaran diterima, sistem POS akan mencetak struk sebagai bukti transaksi. Struk ini biasanya mencakup rincian pembelian, jumlah yang dibayar, dan informasi tentang metode pembayaran. Pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi adalah proses di mana setiap transaksi yang terjadi di sebuah bisnis dicatat dalam sistem point of sale, POS. Setelah pembayaran selesai, informasi transaksi tidak hanya disimpan, tetapi juga diperbarui dalam sistem inventaris dan laporan penjualan. Proses ini sangat penting karena memungkinkan bisnis untuk melacak penjualan, mengelola stok, dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Komponen utama dalam pencatatan transaksi. Data transaksi, informasi tentang produk yang dijual, jumlah, harga, dan metode pembayaran. Inventaris, setelah transaksi dicatat, jumlah barang dalam inventaris akan diperbarui secara otomatis untuk mencerminkan penjualan. Laporan penjualan, data transaksi digunakan untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan kinerja penjualan, membantu manajemen dalam analisis dan pengambilan keputusan. Contoh pencatatan transaksi. Sebuah toko elektronik menerima pembayaran dari pelanggan menggunakan aplikasi digital payment setelah pelanggan membeli sebuah smartphone. Transaksi, pelanggan membeli smartphone dengan harga Rp3 juta dan membayar menggunakan OVO. Pencatatan, setelah pembayaran berhasil, kasir menginput informasi transaksi ke dalam sistem POS. Sistem POS otomatis mencatat nama produk, smartphone, jumlah, 1 unit, harga, Rp3 juta, metode pembayaran, OVO, tanggal dan waktu transaksi. 3. Pembaruan inventaris. Setelah transaksi dicatat, sistem POS secara otomatis mengurangi jumlah stok smartphone di inventaris. Jika sebelumnya stok smartphone adalah 10 unit, setelah transaksi, stok akan diperbarui menjadi 9 unit. 4. Laporan penjualan. Data dari transaksi tersebut akan masuk ke laporan penjualan harian. Pada akhir hari, manajer toko dapat melihat laporan yang menunjukkan total penjualan hari itu, termasuk jumlah smartphone yang terjual dan total pendapatan dari semua transaksi. Keamanan. Enkripsi data. Enkripsi data adalah proses mengubah informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi. Verifikasi identitas. Verifikasi identitas adalah langkah penting dalam memastikan bahwa orang yang melakukan transaksi adalah pemilik akun yang sah. Pemantauan transaksi. Pemantauan transaksi adalah proses mengawasi semua aktivitas transaksi dalam sistem untuk mendeteksi pola yang mencurigakan atau transaksi yang tidak biasa. Contoh keamanan. Contoh, pembayaran menggunakan aplikasi GoPay di restoran. Seorang pelanggan pergi ke restoran untuk makan malam. Setelah menikmati hidangan, pelanggan memutuskan untuk membayar menggunakan aplikasi GoPay. Proses transaksi ini melibatkan beberapa aspek keamanan yang penting. Enkripsi data. Saat pelanggan melakukan pembayaran, informasi transaksi, seperti jumlah yang harus dibayar dan detail akun GoPay, dienkripsi sebelum dikirim dari aplikasi ke sistem POS di restoran. Ini memastikan bahwa jika data tersebut disadap oleh pihak ketiga, informasi tersebut tidak dapat dibaca dan digunakan. Verifikasi identitas. Setelah memindai QR Code yang ditampilkan di layar kasir, aplikasi GoPay meminta pelanggan untuk memasukkan PIN mereka sebagai langkah verifikasi. Jika pelanggan menggunakan fitur biometrik, mereka dapat menggunakan sidik jari untuk menyelesaikan pembayaran. Ini memastikan bahwa hanya pemilik akun yang dapat menyelesaikan transaksi. Pemantauan transaksi. Setelah pembayaran berhasil, sistem GoPay secara otomatis memantau aktivitas transaksi. Jika ada transaksi yang tidak biasa, seperti jumlah besar atau lokasi yang tidak dikenali, sistem akan memberi peringatan. Jika pelanggan biasanya melakukan transaksi kecil tetapi tiba-tiba melakukan transaksi besar dari lokasi yang berbeda, aplikasi akan mengirimkan notifikasi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah. Nah teman-teman, jadi kesimpulan dari semua materi yaitu
Transaksi kartu dan aplikasi digital payment mempermudah pembayaran tanpa uang tunai, mempercepat transaksi, dan meningkatkan keamanan dengan fitur seperti PIN dan OTP. Selain itu, kedua metode ini mencatat transaksi secara otomatis, memudahkan pelaporan keuangan, serta meningkatkan kepuasan dan penjualan dengan menyediakan berbagai opsi pembayaran. Jenis-jenis kartu dan aplikasi digital payment adalah bahwa kartu kredit memungkinkan pengguna meminjam dana dari bank dengan fasilitas cicilan dan rewards, tetapi memiliki risiko bunga tinggi jika tidak dibayar penuh. Oke, segitu saja pemaparan tentang proses transaksi kartu aplikasi digital payment di bisnis retail. Semoga dapat membantu kalian.